Aku malah risi lek ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadar Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qurratu ibadihim. Syadillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فما يحدث تدبر البيت سنشنق درجينا وإمة الأرض الرحمن سبحان حضرة جميع المقربين القريات جميع رسوله وحرها سبحان حضرة المسجد المسجد التقوى والمدرسة السنبية والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان سبحان حضرة الحبيب والقدر أسود الحبيب ترى من أسود الحبيب بكر أسود ونسأل الله سررهم ودرجات وسزرتهم ثم إلى حضرتي إلى جميع أمة القرى وروضي مدرك مجمع المكر القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله وسزن شيخنا شيخ محمد الرنامي قدس الله سرورهم ورمى درجات وسزرتهم ثم إلى حضرتنا شيخ رسول الله شيخ قدس شيخ أحمدي قدس الله سرورهم ورمى درجات وسزرتهم ثم إلى حضرتي إلى المعلم هذا الكتاب أداتهم وسلم وفي سلسلتهم ثم إلى حضرته إلى روحي وجسدي شاهدنا لنشأ البروي ثم إلى حضرته إلى جسدي ورحم ثم إلى حضرته إلى رحيم حاضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا جدتنا ومشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والخامس التام الواجب بالوضع وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kenikmatan, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keberkahan tersebut kepada kita beserta keluarga kita di rumah, khususnya dan pada umumnya seluruh masyarakat kampung Cihuri. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut kita fi yaumil akhir diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang yaitu denda yang wajib dikarenakan melaksanakan sesuatu yang haram ketika ihram. Sesuatu yang haram tersebut kemarin kita sudah bahas, yaitu memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi perempuan, menutup wajah bagi seorang, menutup kepala bagi seorang laki-laki, menutup wajah bagi seorang perempuan, menyisir rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, berburu, nikah, dan selanjutnya yaitu yang diharamkan ketika waktu ihram yaitu jima. Tahu jima? Apa jima? Ya tak kok sudah sepaneng. Jima itu bersenggama. Bersenggama tahu? Alah gencat-gencat. Biasa nih, tarno bawa kiyo gencat. Betul enggak? Lawang haji kok malah do gencat. Karo bojone dhewe maksudnya. Enggak karo bojone wong ya dirajam sak matine. Ya ini sama istrinya sendiri juga enggak boleh. Nah seandainya terjadi itu terus dendanya bagaimana? Ini sama halnya puasa-puasa bulan suci Ramadan kumpul karo bojo. Biarpun itu sebelum Ramadan itu halal baginya, akan tetapi dengan mengagungkan bulan suci Ramadan maka jadi haram ketika dilakukan pada siang bulan suci Ramadan. Nah, bermaghrib kenemenan sabar nganten anyar dari wong sering aman serta sida dipancing termaghrib kenemenan dari jauh. Nah sekarang yang kelima yaitu dam yang wajib. Yang kelima ialah wal khamisu ad-damul wajibu bil wad'i. Ad-damul wajibu yaitu denda yang wajib bil wad'i disebabkan berhubungan suami istri. Nah ketika melakukan hubungan suami istri ketika waktu ihram atau ketika pada melakukan ibadah haji, wa huwa ala tartibi, yaitu dendanya ada beberapa solusi. Yang pertama ialah badanatun, yaitu onta badanah. Onta badanah ini adalah onta yang super, yang gemuk. Ibaratnya kalau di Indonesia itu sapi lemosin. Jadi kurang lebih
satu ekornya itu kalau dirupiahkan itu sekitar 50 juta. Goro-goro kumpul bojo. Kaji-kaji mengibadah. Ayo dik, golek keberkahan sisan dik, ben anaknya kok ganteng, anaknya ayu, solid, wah. Gak mikir 50. Bayar 50 juta. Ini sama ketika unta badanah itu, sama ketika waktu Rasulullah meminang atau menikahi Sayyidah Khadijah. Menikahi Sayyidah Khadijah itu maharnya pakai unta badanah. Jadi jangan dikira Rasulullah ini enggak punya uang, Rasulullah ini miskin, enggak. Berapa jumlahnya? Ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah ini, maharnya pakai unta badanah sebanyak 20 ekor. Kira Rasulullah itu kere, wah sembrono. Kalau sekarang satu ekornya kurang lebih kalau sekarang kurang lebih satu badanah unta yang gemuk itu 50 juta kali 20 gitu 1 M itu jajan. Makanya jangan dikira saudara kita Sulawesi itu nggak ada dasarnya, ada ki. Ditangkap kawan, ditangkap kewajiban. Itu ada dasarnya. Jadi uang panah itu ya mungkin bagi mereka yang tahu nggak ikut-ikutan. Ya itu dasarnya uang panah itu 1 MG. Cuman seperangkat alat sholat sah. Jawa gitu. Itu ada 2 kemungkinan. Yang satu itu memang wong Jawa itu kelas karo mas mangan karo ya sapa mas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, gobloknya nemen. Orang pernah ngaji. Lalu Sayyidah Khadijah saja dikasih mahar itu 20 unta badanah. Pak RT kok angen-angen ini tenang dulu ana apa ora? Kok malah mlomo. Kalau angen-angen loh, karo mlomo ngaji malah mlomo. Jajan 1 M. Coba itu maharnya Rasulullah. Jangan dikira wong Islam iki kudune kere. Waduh ya bikin rumah kecil-kecilan bagus. Nah itu ketika Rasulullah memberi mahar sama Sayyidah Khadijah yang dipakai unta badanah sebanyak 20 ekor. Nah kalau 1 ekornya 50 juta berarti 1 M itu Rasulullah memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu jangan dikira Rasulullah itu orangnya miskin, enggak. Itu. Jadi denda yang pertama ketika melakukan hubungan suami istri itu membayar pakai unta badanah. Itu denda yang paling berat. Kan ini tadi ada pilihan. Fa'ilam yajidha, apabila jikalau tidak menemukan unta badanah, fabaqaratun, maka boleh pakai sapi. Tapi harusnya sapi lemosin, nggak boleh sapi kering, mandul dan wah suamplok karo
Enggak boleh, wong ini pakainya onta badanah, berarti ini ya fabakaratun, maka pakai sapi lemosin yang harganya hampir sama dengan onta badanah. Lemosin pinten? 50 juta. Ini bang Inuddin, nggih. 50 juta. Wong ontanya saja onta badanah, malah boleh sapi sing gering, sing mandul-mandul wae kan. Ya pokro. Nah seandainya ini sari sapi juga nggak dapat karena banyak yang melanggar, karena musim hajinya dingin, kayak benudan ada kelon, jadi onto badannya laris. Gencet, ngaji kok ngomong gencet ya. Nah, cari sapi juga habis karena akeh sing do melanggar. Fa'ilam yajidha maka jikalau tidak mendapatkan sapi lemosin, sapi yang setara dengan badanah, fasabu'un maka membayar dengan 7 minal ghanami dari kambing etawa. Loh, 7 sebanyak 7. Lah ini pakainya sapi lemosin, mosok bayarin terus kacang, ini enggak imbang. Tapi kalau cuma cium saja enggak apa-apa. Nah, kalau cium saja no setrume ya enggak boleh juga. Haram betapa kemarin kan sudah dibahas, termasuk wal mubasyaratu bisahwatin. Termasuk yang diharamkan itu bercumbu dengan syahwat. Nah, itu juga enggak boleh. Nah, kemarin termasuk ketika bersenang-senang itu yaitu kambing satu, bercumbu dengan istrinya itu kambing satu ketika waktu ihram. Ya silahkan nyambung bojone tapi siap wedhus siji. Bapak dia tuh kuat enggak? Ustaz bareng iso kan pola. Dia harus umur 63 ke atas. Ngomongno gencet kok iki ditawar nak ngambung tok Pak. Lah ya tetep ra oleh. Nyawesno wedhus siji. Nah ini tadi apabila nggak dapat sapi maka pakai kambing sebanyak 7 ekor. Nah kalau kambingnya sapinya lemosin, nah ini kambingnya ya harus kambing etawa. Ya berarti kan udah-undi kan? Oh kandang 7 kali 7 kali 7 49 mendekati sapi lemosin. Lah fa'in lam yajidha apabila tidak mendapatkan kambing karena banyak pelanggaran itu tadi musim kaji dingin-dingin dan sapi ini entek stoknya wedhuse juga entek. Nah apabila tidak menemukan fa'in lam yajidha dan jika tidak menemukan kambing sebanyak 7 ekor danata maka uang sejumlah harga onta badana washtaro biqimatiha dan membelikan uang tersebut to'aman yaitu makanan watasaddaqo dan disedekahkan. Badana, lemosin, etawa sebanyak 50 juta. Sekali genjat 50 juta. Nggak jajan, nggak turah-turah. Itu sekali saja Pak. Sekali saja. Nah, terus ulang kali ya 1 juta. Kelompok mulu. Lombok nawas regane dhuwur. Lombok anjlok. 30 1
sebulan di sana nggak ada istirahat. Kalau berangkat suntik sih, suntik antimo, beneran mabuk. Fa'in lam yajidha soma'an kulimudin yauman. Asik kira usah poso kok kenaan. Wae kaji kok malah kelon. Merasa poso iskon didenda kon bayar iku mau ditukokno pakanan. Wala yujzi'u dan tidak cukup al-hadiyu abadiyah, walal it'amu dan tidak cukup juga al-it'amu, yaitu memberi makanan atau sedekah makanan dengan membelanjakan harga badana tadi, illa bil harami, kecuali dengan memberikan daging atau makanan ke fakir miskinnya tanah haram. Jadi di samping memberikan makanan juga memberikan daging. Jadi bukan hanya makanan saja, tidak cukup. Liqaulihi ta'ala hadiyam balighal ka'bah. Yang dimaksud ialah fayajibu saful lahmi, maka wajib hukumnya mentasarufkan daging wa ta'ami dan makanan ila masakinal harami, kepada orang fakir miskinnya tanah haram atau daerah Mekah. Muqimina au ta'irin, baik itu diberikan orang yang mukim, yang tinggal di tanah haram, atau orang yang baru datang. Nah, kemarin kalau pengen haji tiap tahun, ini wak yonto di Mekah. Nah, nanti bisa dapat bagian ini, daging kah, makanan, wong sing do melanggar itu tadi. Lho Kang Wagio, lha ngopo kok blonjo alus ponakai? Ya melanggar. Baru saya ketemu Pak RT ning kono nyewa ya onto. Wah iki gara-gara dhisik ngopi bareng. Ya seneng wae ya ngono, ana telepon Jawa kandak-kandakno. Kok malah telepon Jawa. Wala yajuzu dan tidak boleh qatlus saydil harami, yaitu berburu atau membunuh binatang buruan di tanah haram. Lah ini dikiaskan para ulama, lah memotong buruan, hewan buruan itu saja enggak boleh. Ini sama halnya wala qat'u syajari, dan tidak boleh juga memotong tumbuh-tumbuhan atau entah bunga atau apa di Mekah. Tangannya sing gratis jalan, ada wit anggur dipetik, wit kurma diputes, tidak boleh juga. Ya ini nanti hukumannya sama dengan orang yang berburu di Mekah, yaitu dengan mengganti tumbuhan yang dipetik tadi, yang dipotong tadi. Ya, terus bagaimana menggantinya? Ya bisa, yaitu dengan cara kira-kira tanaman yang dipotong itu tadi harganya berapa, kemudian kira seandainya harganya 500.000, maka 500.000 itu dibelikan makanan kemudian disedekahkan. Seperti halnya potong rambut itu nggak boleh haram ketika waktu ihram. Begitu juga potong kuku, potong kuku. Nah inilah namanya hukum fikih. Sama halnya ini membunuh hewan buruan, itu hukumnya haram. Begitu juga memotong tumbuh-tumbuhan di sana. Kenapa bisa dibilang tanah haram? Dikarenakan di daerah tersebut haram hukumnya mengerjakan apa-apa yang telah dilarang Allah dan Rasulnya.
membunuh hewan, memotong tumbuhan. Nah, ada yang muridnya cerdas. Loh, genjat kan tidak dilarang sama Allah, Pak. Gitu. Memang tidak dilarang, akan tetapi ketika itu dilaksanakan waktu ihram, maka hukumnya haram. Sama halnya di bulan suci Ramadan tadi, kalau malam silahkan, kalau siang itu haram. Dikarenakan apa? Untuk memuliakan kota ketika waktu haji, memuliakan bulan suci Ramadan. Seperti itu. Dan biasanya ketika waktu mengerjakan sesuatu hal yang haram dilakukan di tanah haram, itu balasannya cepat di sana itu. Karena apa? Tanah suci, balasannya cepat. Bahkan menurut riwayat-riwayat, apa-apa yang dilakukan ketika waktu di negaranya, itu semua nanti akan dibalas ketika waktu di tanah haram. Nah, ketika jenengan sering sedekah di sana, disedekahi orang, dimudahkan ibadahnya. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita sering mempersulit urusan orang lain, maka ketika kita ibadah haji juga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ada pernah cerita riwayat itu, di Mekah itu dia rasa kayak disiram air panas. Perasaannya itu, rasanya badannya itu panas kayak disiram air panas. Terus diingat-ingat, saya pernah ngapain di negara saya. Dan ternyata apa? Ketika habis masak, air itu panas, dia buang sembarangan, kena hewan atau semut. Nah, ini tolong istri-istri yang tercintanya dikasih tahu. Kalau habis masak, kalau mau ngetus air yang panas, jangan dibuang langsung. Itu nanti bisa kena semut, kena cacing, laba, dan sebagainya. Mending ditaruh di ember atau di panci. Ketika sudah dingin baru dibuang. Karena itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Bahkan kalau di keterangan bab klenik, sampai itu kena jin, walah jinnya ngamuk. Padahal jenengan nggak tahu jinnya itu di mana, jinnya sembarangan. Loh, bisa. Ada sebuah cerita. Iya, malah tidak. Ada sebuah cerita itu, ini kisah nyata. Orang ke sawah pakai cangkul. Nah, niatnya kan mau memperbaiki pematang sawah atau galengan. Lah namanya galengan itu kan jadi rapeke, dipaculi. Itu ada jin nyelak, itu linggih galengan, kepacul dasi. Nah itu pulang dari sawah, itu orangnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ambekane Senin Kemis, grak. Nah setelah diberobatkan di medis nggak terdeteksi sakitnya apa, ternyata dibawa ke kiai, bilangnya jinnya itu dia tidak terima karena dipacul itu tadi, karena linggah sembarangan itu. Masalahnya kita juga nggak melihat. Nah makanya ketika buang air panas dan sebagainya,
Atau kalau mau kencing di ladang atau sebagainya, ya amit, minimal amit permisi, minggir kalau ada. Misalnya kemarin ada orang itu kencing sembarangan di sawit-sawit sana kesurupan. Itu gara-gara nguya izin itu mau. Tengok-tengok malah nguyoi. Habis nguyah enggak cewek wes tunggu ketemu tutup. Tapi ada apa? Jin kita menengahi. Itu lek perkara itu. Nah itu tadi ya ibaratnya kita harus berhati-hati, maka janganlah kita sering mempersulit urusan orang lain. Ketika kita mudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sering-seringlah kita mengeluarkan sebagian dari harta kita, terutama masih pagi seperti ini. Itu boten ketang sewu. Ini termasuk tips agar supaya rezeki ini lancar, agar supaya rezeki ini deres. Ini ijazah dari guru saya Yai Imron Rasyidi Al-Katibi. Jadi keluarkanlah sedekah sepagi mungkin, biarpun itu 1.000 rupiah sepagi mungkin. Nah, saya nggak niat pamer ya, sebelum ngaji saya masuk ke dalam ya maksudnya itu. Nah itu sepagi mungkin itu saya kata 1.000 rupiah kasih masuk pas jamaah subuh untuk mengawali hari ini seperti itu. Dan ada doanya itu namanya tajlibul rizki. Jadi ibaratnya penarik rizki langsung dari langit. Nah salah satu caranya tadi sedekah sepagi mungkin. Kita mau sholat subuh atau sebelum sholat subuh, insya Allah dengan seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki kita, memberi kecukupan kepada kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnayta 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihil mu'min wal khatim lima sabaqtu wan nasil haqqan bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa syafil zalimin bil zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala warzuqna wasi'an mubarakan tayyiban. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli ash-shari wal dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دون حاجة آخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bab haji sudah selesai. Besok pagi malam Jumat surat Al-Kahfi. Insya Allah nanti malam Sabtu kita nonton bareng manasik haji. Sambil nanti kita praktek pakai kain ihram. Praktek pakai kain ihram sama nanti nonton bareng prosesi manasik haji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu ini kan Sabtu depan. ngomong Pak Rinto target nyampe proyektor. Pripun ini Mas Khairi? Cep. Gede belanja betul? Ya, mau syuting nanti. Oh iya. Tak. Saya belakang. Kira tak paten. Saya belakang.